kasih ringan. Yang penting apa yang kita sampaikan dia juga nyambung gitu. Gitu ya. Terus ini Pak, Jepang itu kan terkenal sama on time is late gitu, kalau saya bisa bilang. Jadi on time itu telat gitu. Jadi disiplinnya itu sangat tinggi sekali gitu. Itu gimana Pak ketika Bapak, wah ini di Jepang ternyata seperti ini perubahan pola hidupnya gitu? Kalau kita membayangkan kan kayaknya susah gitu ya. Tapi saya ingat betul ada satu adegan di film Jurassic Park yang pertama, itu Dr. Allen mengatakan hidup itu mencari jalan. Nah setelah kita di sana ini juga menyesuaikan diri juga, berangkat tepat waktu gitu, nggak boleh molor, apalagi tepat aja sudah nggak boleh. Nah, harus datang sebelumnya, kita jalan. Dan yang pasti kultur, kalau disiplin tidak masalah, kultur kerja kerasnya ini yang luar biasa. Ini yang pengalamannya di sana itu kerja kerasnya itu luar biasa. Jadi berangkat pagi, pulang itu hampir tiap hari itu ya paling cepat sore lah, sore udah gelap gitu maksudnya. Kadang sampai malam itu juga hal yang biasa. Dan kebetulan kalau di kampus saya dulu, setiap mahasiswa itu dalam satu dosen pembimbing itu namanya dikasih satu lab. Lab itu satu ruangan gini nih, yang itu diisi satu dosen pembimbing, dan setiap mahasiswa diberikan satu space, meja beserta PC, dan juga saya alhamdulillah saat itu juga mendapat laptop for free, gratis. Itu laptop itu kita bisa milih sendiri dengan dikasih budget sekian, terserah mau diisi speknya apa, itu kita mendapat fasilitas itu. Jadi kita kayak punya kantor sendiri, kita datang ke kampus, kita langsung duduk di situ. Karena memang kalau mungkin rata-rata kampus di luar negeri itu bukan course base atau lebih mengutamakan riset ya, jadi research base. Kita banyak menghabiskan waktu di lab, namanya di lab. Meski ilmu sosial bukan lab kita bayang kayak labnya orang eksak, tapi labnya sosial juga. Sosial, gitu. Perkuliahan juga ada, tetap sama. Kita ada SKS, ada perkuliahan, ada jadwal kuliah gitu. Tetapi berdasarkan pengalaman saya sih, perkuliahannya relatif bisa kita ikuti, tidak ada masalah. Cuma memang challenge-nya itu di kita bagaimana nyusun tesis itu, karena memang basicnya adalah research base itu tadi. Tesis benar-benar atau penelitian itu benar-benar diunggulkan di kampus-kampus luar negeri. Untuk sampai ke sana otomatis kita diberikan fasilitas kayak library, perpustakaan yang kita bisa akses. E-booknya saat itu sudah kita pakai e-book, dan kita bisa bahkan kita bisa akses library yang di luar kampus kita, yang itu semua ini di pengalaman kami ya difasilitasi oleh kampus for free. Nah, kita bisa langsung akses karena memang dosen pembimbing mengendaki pasti originalitas. Jadi tidak hanya kita melihat yang sudah ditulis di penelitian sebelumnya. Jadi kita harus benar-benar bisa menunjukkan bahwa kita membaca sumber aslinya, original source-nya, dan itu kita tunjukkan. Bahkan saya sendiri dulu, profesor saya itu tiap Senin sore itu kami harus menyampaikan progress report tesis kita sampai di mana. Itu setiap Senin sore itu kami apel, setiap Senin sore antri gitu apel untuk progress report ke profesor. Ini pengalaman saya itu, dan itu luar biasa sekali karena memang menunjukkan effort. Dan apapun yang terjadi tidak ada alasan lagi. Kita ketika ngadep dengan profesor tidak bisa alasan Pak Sensei saya kayak gini udah boleh. Makanya di awal saya mengatakan tidak ada kata-kata gagal lagi di situ. Meski kita mengatakan susah, saya tidak boleh, kita harus bisa gitu loh. Jadi gagal bukan pilihan, sulit bukan pilihan, adanya harus bisa dan bisa. Karena kita dibatasi waktu, dan untuk masa studi kan sudah dibatasi, harus selesai sekian lama gitu. Nah inilah tantangannya yang luar biasa sekali dari sisi proses belajar ya. Itu ada ngaruh nggak Pak? Maksudnya gini, dari proses belajar Bapak selama itu di Jepang dengan kondisi yang Bapak harus ini, harus itu, on time, terus progresnya harus jelas dan lain sebagainya, itu akhirnya membawa perilaku itu terus akhirnya dibawa sampai saat ini nggak Pak? Ngerasa nggak Pak? Pasti dengan keharusan kita itu melihat sumber asli, itu wawasan kita akan berubah. Wawasan kita menjadi lebih global. Itu yang sangat berpengaruh ketika kita kembali ke dunia nyata, dunia kerja ya. Wawasan ini sangat-sangat berpengaruh sehingga nanti ketika kita kembali ke dunia kerja,
dan ada persoalan-persoalan di kantor, itu kita tidak lagi ya mungkin nggak gampang panik lah kayak gitu. Karena kita sudah membuka wacana kita, membuka cara berpikir kita bahwa di luar sana itu banyak hal-hal yang luar biasa. Itu sehingga makanya saya sangat menyarankan teman-teman ya belajarlah. Kalau di Quran bertebaranlah kalian di muka bumi kan gitu. Jadi jangan hanya nguplek itu apa ya bahasa Indonesia? Hanya ada di zona nyaman aja. Jangan hanya di situ. Nah, wawasan itu luar biasa sekali. Kita bergaul, jadi teman satu lab saya itu dari Asia itu ya, mulai dari Asia Selatan ada, Asia Tenggara ada, yang dari Eropa Timur juga ada. Nah, ini kan tentunya kita sering sharing, kita sering cerita pengalaman. Nah, dan itu luar biasa sekali. Salah satu yang paling ngefek ke saya itu semakin bersyukur kita hidup di Indonesia. Kenapa, Pak? Serius itu. Ya paling enak itu hidup di Indonesia gitu. Misalkan gini, ya orang kadang mengatakan 4 musim gitu kan. Nah, kita kan di Indonesia itu hanya 2 musim. Nah, ini kan 2 musim itu kalau panas ya panasnya segitu saja, dingin ya dinginnya segitu saja. So-so saja lah. Kita ngalamin. Nah, ini bulan Ramadan kita imsak itu ya jam 4:15, setengah 6 maghrib kan gitu. Saya ngalami di sana itu imsaknya jam 3 pagi, maghribnya jam 8 malam. Nah, ini kan luar biasa sekali bagaimana. Nah, makanya itu ngefek. Alhamdulillah benar, jadi teman-teman banggalah jadi orang Indonesia. Enak hidup di Indonesia itu, serius itu. Ya. Satu hal lagi yang menarik tentang copyright tadi ya, Pak. Maksudnya mencari dari sumber asli kayak tadi. Itu juga yang membedakan pendidikan di Indo sama di luar itu juga, Pak. Mungkin salah satunya karena kalau orang mengatakan itu perkuliahan di Indonesia itu course based. Jadi lebih banyak sisi-sisi administrasi perkuliahan di kelas. Kita kuliah tatap muka, kemudian ada UTS tengah semester, ada ujian akhir semester, terus dapat nilai A, B, C kan gitu kan. Nah, nanti sementara di sisi lain ketika kita menyusun riset atau ada skripsi, ada tesis, itu mungkin juga fasilitas di kita yang mungkin tidak sebaik di sana mungkin ya, sehingga kesempatan teman-teman itu untuk mengeksplorasi itu juga relatif terbatas. Gitu. Jadi itu mungkin yang membedakan juga. Jadi kadang saya sendiri kalau baca tesis saya itu sekarang kadang heran, kok bisa ya saya bikin kayak gini. Tapi itu memang proses yang nggak instan itu tadi intinya di situ. Berarti kayak ibaratnya kalau di Indonesia lebih banyak formalitasnya itu mungkin dan belum didukung oleh sumber-sumber informasi yang lainnya itu, jadi kayak mungkin masih di atas gitu ya, belum lebih deep lagi gitu ya, Pak ya. Bisa kalau jadi di juga. Sana kan mungkin lebih dalam lagi ketika profesornya mengupas dari apa yang seperti tesisnya Bapak seperti tadi gitu. Satu juga yang menarik itu ya, ini cerita pengalaman ya. Hubungan antara mahasiswa dengan dosen. Jadi pengalaman studi di sana itu profesor, meski kita nyebutnya profesor dan dia keras gitu, tapi dia memfasilitasi mahasiswanya benar-benar gitu. Jadi profesor itu benar-benar dia mensupport, bukan kita kadang dalam posisi kadang malah mahasiswa itu ada di atas karena mereka melayani kita itu, jadi relasinya asik. Nah, kadang yang kita temui di kita yang agak berat itu seolah dosen benar-benar powerful. Gitu kan. Nah, ada beberapa teman yang sering sambat nyari dosennya susah. Kita kan sering dengar cerita-cerita seperti itu kan, nyari dosennya susah kan. Nah, saya mah justru pengalaman dosennya pernah minta maaf ke saya, profesor itu, karena dia pas jatah Senin sore itu dia berhalangan hadir. Gitu, dia berhalangan hadir, terus dia ngasih tahu Prasetyo-san, besok saya nggak bisa kan, kata-kata gitu. Hari berikutnya dia datang ke lab saya, ngampiri saya, dia minta maaf. Maaf ya Prasetyo-san, kemarin saya nggak bisa karena ada acara gini, gitu. Padahal sudah memberitahu sebelumnya dan masih minta maaf. Nah, ini kan luar biasa sekali. Jawabnya ya, Pak. Ya itu, jadi dia datangi saya gitu loh. Dan ini kan otomatis memotivasi diri saya.
sensi saya aja kayak gini. Nah ini kan memberikan motivasi yang lebih juga bagi kami untuk berusaha lebih keras lagi. Ya. Jadi dosen-dosen di Indonesia bisa lebih memfasilitasi lagi mahasiswanya. Mungkin ya. Itu pengalaman yang saya ngalami benar itu. Oke. Iya Pak. Ini sampai ke proses kuliahnya. Ternyata menarik. Terus habis itu dikejar deadline dan lain sebagainya, dan apalagi dengan kultur yang berbeda gitu ya Pak. Satu kelompok Pak Pras itu ada berapa orang sih Pak? Saya dulu satu lab itu ada 8 mahasiswa. Dan itu beda-beda negara ya Pak? Iya. Beda-beda negara. Okay. Ya, yang satu lab saya itu ada yang dari mana, daerah Myanmar, itu ada dari India, dari Pakistan, ada yang dari Eropa juga ada. Terus pas udah mau selesai nih Pak, nih, itu gimana Pak prosesnya? Mungkin di kayak ending di tesisnya gitu. Ya setelah tadi proses penyusunan tesisnya yang menurut saya itu berdarah-darah itu tadi, ada otomatis adalah proses ujian. Jadi ujian tesis itu pun 2 kali. Jadi yang first defense dan second defense atau final defense gitu kan. Hanya tes pertama itu ya kayak masih proposal separuh jalan gitu, ada ujian tesisnya. Itu dengan 3 profesor langsung juga. Itu di tengah semester. Ya kan kita ngambil 2 semester. Nah, akhir semester pertama itu ada di situ. Nah, nanti di akhir itu kalau di kampus saya dulu namanya final defense. Nah, final defense itu juga ada 2 tahapan. Yang pertama kayak di sini close defense, itu kayak pendadaran ujian diuji 3 dosen, ada penguji 1, penguji 2 dan penguji 3. Nah, yang berat itu yang open defense atau finalnya itu, karena kita benar-benar diuji, semua dosen satu prodi itu hadir di situ dan mahasiswa itu boleh semua ikut. Gitu. Jadi benar-benar kayak ujian publik gitu. Dan mereka boleh bertanya. Waduh. Boleh bertanya. Nah ini kan dari sisi mental saja itu sudah persiapannya luar biasa. Ada tipsnya nggak Pak? Misalnya yang datang yang Indonesia aja, yang Indonesia gitu. Ya mungkin ada kayak gitu, itu diatur ya gimana caranya. Itu ya mengakal-akalan teman-teman gitu. Tapi jangan jadikan patokan lah kayak gitu. Yang pasti persiapan diri. Ya, harus diri sendiri harus. Iya, karena emang itu namanya benar-benar open atau public defense namanya. Public defense itu satu ruangan aula gitu, itu kita presentasi di sana 1 hari itu dijadwalkan untuk berapa mahasiswa. Kita antri urut gitu. Nah ketika masuk itu keringat dingin bener, karena baru pertama kali namanya kita ngalami public defense yang itu tidak, saya nggak tahu teman-teman di kita ngalami apa enggak di sini. Setahu saya kan kayak pengalaman S1 saya pun dulu, ujian skripsi S1 saya juga 3 dosen itu tadi kan, itu tidak ada public defense-nya itu. Kalau di tempat saya dulu juga enggak sih Pak, cuman ya udah penguji 3 gitu dosen. Nah makanya itu pengalaman yang luar biasa sekali. Makanya tadi nyambung apakah ngaruh? Ya ngaruh, karena di situ mental kita teruji. Iya benar ya, mentalnya sangat teruji. Iya. Terus tapi setelah keluar dari ruangan itu plong kan Pak? Sujud syukur saya. Karena tidak pernah terbayang dulu, dan itu nggak tahu ya ketika dulu daftar kalau proses ujiannya sampai kayak gitu, kami nggak pernah tahu. Tahunya setelah di sana. Nah itu kan begitu selesai itu keluar ruangan saya sujud syukur itu. Alhamdulillah gitu. Seremonialnya di situ aja atau setelah itu ada kayak wisuda gitu Pak? Nah, kalau seremonial itu mungkin masing-masing ya, masing-masing itu tradisi di masing-masing universitas. Nah, kalau di tempat saya dulu malah nggak pakai seremonialan wisuda itu. Jadi hanya di ruang kelas itu, terus sama Pak Dekan itu langsung congratulation, dikasihkan ijazahnya saja. Itu langsung selamat Anda selesai. Kalau mau pakai foto pakai toga di luar disediakan 1 toga cowok 1 toga cewek gantian. Tapi itu tradisi di tempat saya. Kalau di kampus lain mungkin ada seremonial, saya tidak tahu, karena kalau lihat sih ada juga. Tapi kalau di prodi saya tidak ada. Terus kalau tadi berangkatnya dari Indonesia nih, ada rombongan kan Pak, beberapa orang. Itu semuanya lulus bareng atau ada yang memang ini?
Kalau yang rombongan saya, alhamdulillah bisa lulus bareng. Tetapi saya dengar yang rombongan lain itu ada yang nyantol di sana. Aduh. Nah itu dia nyantol 2 bulan kalau nggak salah, molor 2 bulan. Nah itu biaya hidup ditanggung sendiri. Wow. Jadi bisa dibayangkan itu teman di salah satu university di Europe, dia molor 2 bulan sehingga terpaksa karena kontrak biasanya kan sudah dibatasi, dia habis ya terpaksa dengan biaya sendiri. Oke. Oh ya Pak, tadi beasiswanya ini full ya Pak ya? Ya full. Full. Oke. Full, terus habis itu bisa nyisihin gitu-gitu atau itu nanti sudah tergantung pengelolaan diri sendiri Ya, gitu? itu kembali ke masing-masing. Oh, gitu. Kembali ke masing-masing. Tapi rata-rata ya itu sudah bukan rahasia umum, teman-teman biasanya bisa saving di sana. Wow. Pulang dari dapat ilmu, dapat wawasan dan ya dapat oleh-oleh. Oh, iya. Gitu. Oh iya menarik. Karena memang rata-rata orang Indonesia itu kan terkenal apa ya, ubet-ubet itu apa ya, kreatifnya gitu ya. Jadi hidup di sana tetapi dengan cara hidup di sini. Oh. Itulah yang kadang jadi kita bisa saving. Gak cuman ijazah tapi nanti sertifikat tanah gitu ya. Sertifikat. Itu nanti gitu. Rata-rata gitu Ya. teman-teman. Oke. Terus ini Pak, setelah selesai kayak gitu, tapi mungkin misalnya waktunya Pak Pras masih ada nih untuk bisa stay di sana kayak gitu, dimanfaatkan untuk apa Pak? Atau Ya, jalan-jalan. Oh, tapi memang ada. Jadi kita ada itu masih sisa 3 minggu kalau tidak salah dari waktu kepulangan itu kita sudah selesai wisuda, sudah selesai administrasi, masih ada 3 minggu nunggu jatah kepulangan. Nah itu alhamdulillah. Nah itulah setelah kita berdarah-darah ya kita bisa jalan-jalan lah di sana, kita lihat kemana aja Pak? Ya kalau saya alhamdulillah sudah jalan ke mana Jepang bagian selatan sampai ke Tokyo ke utara. Utara. Dan itu pengalaman yang luar biasa. Di samping ya saat itu saya ngelihat kayak gini tuh Jepang. Gitu. Kalau kita bicara tentang culture ya Pak, budaya. Tadi kan sudah berbicara mengenai kayak pola hidup, pola pikir masyarakat di sana. Nah, kalau dari sisi makanan nih Pak, kan kayaknya tuh yang mentah-mentah sushi kayak gitu-gitu. Terus apakah tiap hari terus makan kayak gitu, apa nggak rindu nasi Padang atau nasi gudeg? Nah ini jangan dikira kalau di sana itu kita dari situ nggak masalah kita kayak di sini. Dan PPI Perhimpunan Pelajar Indonesia itu solid di luar negeri itu. Kita dulu bahkan ngalami 17-an di sana. Nah, kita ada lomba 17-an juga di sana. Saya ikut tarik tambang itu, saya ingat betul. Menang itu. Yang diadakan oleh PPI dan kita upacara juga di sana. Ya lomba kayak kita 17-an gitu. Seru di sana. Bahkan teman-teman itu juga ada pengajian. Rutin malam dulu setiap malam Jumat 2 minggu sekali kalau nggak salah kita pengajian keliling di apartemennya siapa. Kita tadarusnya gitu ada juga. Jadi, asik aja lah di sana. Jangan khawatir. Makanan Indo banyak, enggak masalah. Ya luar biasa sekali ini kalau kita mungkin. Yang jelas seru lah pengalamannya luar biasa sekali. Nah, satu yang tadi belum saya singgung bagi teman-teman yang ASN. Tugas belajar bagi PNS ya itu diatur. Jangan lupa ya teman-teman, kalau yang non PNS kan relatif lebih bebas. Nah, kalau teman-teman yang PNS ada batasannya. Itu usia kalau yang untuk S2 itu 37 tahun. Kalau belum berubah ya. 37 tahun untuk S2. Jadi pastikan teman-teman persiapan sebelum sampai ke batas waktunya habis. Ada batasan usia itu, juga ada persyaratannya administratif yang mungkin agak berbeda dengan teman-teman yang langsung secara pribadi hunting beasiswa sendiri. Termasuk juga nanti setelah selesai ada ikatan kontrak kerja pasca tugas belajar. Ada Pak? Ada. Jadi kalau PNS itu 2 kali masa studi ditambah 1 tahun. Itu tidak boleh mengajukan pindah. Tidak boleh mengajukan pindah. 2 kali masa studi ditambah. Berarti kalau Pak Pras 2 tahun berarti 5 tahun 5 tahun, 5 tahun setelah lulus baru boleh kalau pengen pindah. Itu ada di perjanjiannya. Itu untuk teman-teman yang PNS. Gitu. Kalau tadi Pak Pras kan bilang kalau misalnya yang 1 tahun itu di UGM, yang 1 tahun itu di Jepang kayak gitu. Nah, itu terus wisudanya gimana Pak?
di sini apa di Kalau program double degree bachelor itu kalau yang balik sini ke UGM juga ada wisuda juga di sini. Karena memang kita mendapat 2 degree. Ya, degree saya yang pertama dari Hiroshima itu Master of Science, yang dari UGM itu Master of Economic Development. MAD. Oh ya. Ini kalian panjang itu nama sudah panjang tambah panjang lagi. Ya Pak. Makanya kalau mau baca nanti takut salah nanti Pak ya, biar ditulis sama Mas Fajar. Tapi kembali ketika proses belajar itu pengalaman saya pribadi, setelah kita melihat di sana, oh ternyata di luar sana banyak sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang luar biasa. Kita justru bisa lebih, kalau bahasa Islamnya lebih tawadu, lebih bisa apa ya, semeleh, kalau bahasa Jawanya kan semeleh gitu ya. Dan itu salah satu yang benar-benar alhamdulillah membekas. Saya punya pengalaman bahkan gini, ini pengalaman hidup di sana. Pemilik apartemen saya, ya, itu menurut mereka konon katanya di sana itu orang termasuk orang terkaya di wilayah saya di situ. Tapi dia cara hidupnya juga masih biasa saja. Nah, inilah yang pengalaman-pengalaman luar biasa sekali. Bahkan pernah saya ada cerita kecil ini yang begitu membekas buat saya. Ya. Ketika kami berombongan bertujuh itu pamit ke Pak Kos ya, kalau kita Pak Kos gitu ya. Itu kan kami mengembalikan kunci apartemen. Nah, kunci apartemen kan dulu kami nerima nggak ada gantungannya, cuma kunci tok gitu ya. Nah, otomatis kan kita kasih gantungan. Nah, ketika kami mengembalikan bertujuh kuncinya diserahkan gitu, sama Pak Kosnya itu dicopoti satu-satu gantungannya. Dia mengatakan gini, ini bukan milik saya. Nah, ini padahal saya juga tidak ada maksud apa-apa kan, yang namanya kunci sama gantungan itu kan satu paket. Dia mengatakan ini bukan milik saya. Nah, ini suatu pembelajaran kejujuran yang luar biasa sekali. Yang itu pelajaran yang non akademis yang saya peroleh di sana. Perbedaan hak dan mana yang punya kita, mana yang bukan punya kita. Meski hanya gantungan kunci. Ini menarik sekali ternyata. Itu luar biasa sekali. Iya, tentunya Pak Pras di sana juga banyak menerima pengalaman-pengalaman hidup yang sangat luar biasa, Pak. Ya kan, Pak? Ya, satu yang paling berat juga itu tadi yang udah berkeluarga kangen sama anak istri. Oh iya. Nah, ini ya bisanya waktu itu kan belum kayak sekarang bisa pakai WhatsApp ya. Dulu masih pakai Skype ya. Tentunya kan karena berbayar dan relatif mahal, itu nggak bisa lama. Nah, itu kangen dengan keluarga itu juga harus kita manage. Nah, itu luar biasa sekali. Makanya dari awal, terutama yang sudah emak-emak itu tadi, jangan coba menyiapkan diri, tetapi juga menyiapkan keluarga. Dan keluarga memiliki peran penting, Pak, dalam pasti. Support system banget ya, Pak ya. Saya sendiri punya pengalaman pribadi. Saya dulu ini rembugan sama istri saya mau sekolah. Gitu. Jadi karena tanpa support dari keluarga, tidak mungkin lah. Tetap peran keluarga luar biasa sekali, doa orang tua juga. Gitu. Karena saya dengar-dengar itu kalau di luar negeri kita tinggal jauh dari keluarga, terus habis itu beban kita ketika harus dikejar deadline tadi juga luar biasa. Tuh kalau nggak dapat support dari orang-orang yang dekat sama kita tuh katanya ini Pak. Betul sekali itu, betul sekali. Karena ada dosen saya itu juga di Jepang juga, berat juga kan di sana itu. Terus habis itu pas di akhir itu membawa keluarganya ke sana, ada kesempatan untuk membawa keluarganya ke sana, itu semakin membuat lebih mudah gitu loh Pak, katanya seperti itu. Ternyata memang support system dari keluarga itu juga perlu banget nih. Ya harus benar-benar, makanya tadi tidak hanya menyiapkan diri tetapi juga keluarga. Iya, ternyata. Dan juga ini ada yang menarik, beda ketika nanti beasiswa itu kan hanya diperuntukkan untuk satu orang. Jadi ketika sering, seperti yang Mbak Nana cerita ngajak keluarga, itu ada extra effort di sana untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Harus dilakukan itu karena jatah beasiswa itu hanya untuk satu orang, bukan untuk family. Nanti pengeluaran yang pasti di sana itu pasti kita kan butuh nyewa apartemen yang untuk family, bukan yang single. Nah, otomatis kan biayanya lebih mahal. Nanti kalau kita teman-teman yang sampai ke S3, PhD, itu biasanya anak-anak ngalami sekolah di sana. Otomatis kita bayar sekolah di sana. Nah, itu kan menuntut kadang sehingga sering teman-teman itu sampai harus kerja. Ya, karena memang butuh memenuhi kebutuhan keluarga kalau ngajak keluarga itu. Seperti itu. Karena jatah beasiswa itu hanya untuk satu. Oke. Ya. Kalau kita sudah bicara tadi kan sudah dari awal ya Pak ya. Dari
gimana cara kita memperoleh beasiswa, kita nonton-nonton cari informasi sampai dengan proses seleksi, dan yang lebih berat lagi adalah setelah diterimanya di situ bertahan sampai harus selesai, ditambah lagi dengan dunianya di sana dengan dunia kita yang biasanya itu berbeda, dan akhirnya kembali lagi gitu Pak. Nah, pertama kali atau mungkin apa yang akhirnya diberikan untuk lingkungan kerjanya Pak pasca dari sana? Ini oleh-oleh gitu, tak kok oleh-oleh kayak gitu. Nah, ini ada dua hal yang menarik ketika itu, karena kebetulan di samping saya itu ngalami sebagai peserta tugas belajar, saya juga ngurusi VNS tugas belajar pada saat itu. Sehingga ada dua hal. Satu, mereka yang pulang dari luar negeri itu dengan membawa sikap tawadhu itu tadi. Karena justru melihat di luar sana itu banyak sesuatu yang lebih baik dari kita, sehingga kita tidak bisa mengatakan lagi sombong. Dan dia membawa kebaikan itu tadi, kita cerita ke teman cerita gitu, dan mereka memberi semangat. Tapi ada juga di sisi lain yang mungkin karena dari awal orientasinya itu beda, ketika pulang dia mengagung-agungkan status dia, gelarnya. Nah, itu yang kadang kontradiktif. Nah, idealnya apa? Saya berharap teman-teman yang alumni tugas belajar itu bisa memberikan kontribusi yang positif, tetap membumi. Jadi meski kita terbang jauh, tetapi tetap menginjak bumi. Di kita, di mana lingkungan kita berada, itu yang harus kita bangun. Hanya pola pikir kita lah yang berbeda, tetapi tidak dengan cara kerja kita. Mungkin kita harus tetap menyesuaikan dengan budaya kita. Jangan membawa budaya sana ke sini. Tetap budaya Indonesia, budaya Jawa, Jogja maaf ya, itu adiluhung. Tetap kita harus bangga dengan itu. Kita harus bangga gitu ya Pak ya. Iya, sobat pustaka semua, sudah dari A sampai Z ini kayaknya Pak. Atau mungkin masih ada yang ingin disampaikan Pak? Ya, closing statement aja. Oke, udah hampir 1 jam nih terasa. Teman-teman, yang pertama, bermimpilah kalian. Karena dengan mimpi itulah yang insya Allah akan membuka jalan. Yang kedua, persiapkan diri kalian, jangan patah semangat. Yang ketiga, jangan lupa selalu doa, baik itu keluarga, orang tua, dan yang pasti karena kita hanya bisa berusaha. Dan terakhir, setelah kita mendapatkan apa yang kita cari, jangan lupa syukuri. Cara bersyukurnya adalah dengan memberikan yang terbaik untuk lingkungan kita dengan apa yang kita punya. Ya, terima kasih Pak Pras untuk kesempatan yang luar biasa ini. Sebenarnya masih pengen tanya-tanya lagi Pak, khususnya kan sebenarnya penasaran banget, Jepang tuh yang katanya susah untuk bisa masuk beasiswa kayak gitu-gitu kan. Jadi ya pengen tahu banget. Tapi nanti mungkin bisa disambung di lain kesempatan. Dan inilah ya, tadi kan pertanyaan di awal, ASN memang bisa kuliah di luar negeri, bisa banget gitu ya, apalagi kesempatan banyak dan nggak cuma di Jepang, ada di negara-negara di tetangga kita, ada Malaysia, Thailand dan lain sebagainya. Kita bisa, tergantung bagaimana cara kita mencari informasi. Sekali lagi, literasinya ditingkatkan lagi supaya kita bisa mendapatkan banyak informasi, dan setelah informasi-informasi itu kita peroleh, kita bisa memilih mana yang apa yang terbaik buat kita, sehingga ya nanti insya Allah kalau misalnya pengen S2 atau S3 sekolah di luar negeri, bisa persiapannya itu lebih matang gitu Pak. Ya, ini adalah tujuan kita membuat konten ini seperti itu. Oke Sobat Pustaka, silahkan jangan lupa subscribe, terus habis itu komen, atau mungkin kalian bisa nulis kritik saran supaya konten kita itu lebih baik lagi, dan kalian pengen kita tuh bahas apa, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Dan tunggu lagi video-video kita selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, karena ini masih di suasana pandemi ya Pak ya. Jadi berharapnya semakin lebih baik lagi Pak, supaya ya bisa lebih mudah dalam hidup ini. Kayak agak ribet harus pakai masker dan lain sebagainya gitu. Oke, semoga konten kita ini bermanfaat. Sekali lagi, ASN bisa juga loh sekolah ke luar negeri. Pasti. Iya. Kita tutup dengan salam ya Pak, literasi sama salam arsip. Salam literasi, ayo membaca, ayo berkarya. Salam arsip, tertib arsip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.